Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7 and we will explain about ELT course curriculum for science. And before that, I would introduce ourselves. My name is Risa Diyan Ningrum, and with my friend, she is Riska, Fafirru, Amalia. The descriptions of this science is the study of the universe and its contents in the learning process of the discovery of the scientific process about the universe. In science, it is usually marked by the existence of objects under study and scientific research. So, science is very important to study because science can help students understand the event of the universe that occur in life. IPA atau ilmu pengetahuan adalah mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya. Pada proses pembelajaran adanya penemuan proses ilmiah mengenai alam semesta. Di dalam IPA biasanya ditandai dengan adanya objek yang diteliti dan penelitian yang bersifat ilmiah. Sehingga IPA sangat penting untuk dipelajari karena IPA dapat membantu siswa untuk memahami peristiwa alam semesta yang terjadi di dalam kehidupannya. IPA itu merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Dengan demikian, pembelajaran IPA sangatlah penting karena dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa dan dapat dikembangkan dalam kemampuan berpikirnya melalui percobaan-percobaan secara nyata. Next is aim or objectives. The concept or purpose of science is to involve students in conducting each experiment. Basically, science learning aims so that students can find about nature directly to gain knowledge, facts, and the purposes of discovery and have a scientific nature. Konsep atau tujuan IPA yaitu dengan melibatkan siswa dalam melakukan setiap percobaan, karena pada dasarnya pembelajaran IPA bertujuan agar siswa dapat mencari tahu tentang alam secara langsung dan mendapatkan pengetahuan, fakta, dan proses penemuan serta memiliki sifat ilmiah. There are several purposes in learning about science. The first is knowledge and concept about science that are useful and applied in every life. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan konsep tentang IPA yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. And curiosity and awareness about the interplay between science, environment, technology, and society. Dalam hal ini siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan kesadarannya tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. And process skills to investigate the environment, solve problems, and make decisions. Siswa juga dapat mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. And increase awareness to participate in maintaining, protecting, and preserving the natural environment. Siswa juga dapat meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Acquire knowledge, concepts, and science skills as a basis for continuing education to the next level. Dengan adanya hal tersebut, siswa juga dapat memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan ke dalam pendidikan selanjutnya, di tingkat selanjutnya. Dengan adanya beberapa
tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kesadaran siswa untuk turut serta dalam menjaga dan memelihara alam sekitar. Concepts or characteristic. In studying science material, there are three concepts in the delivery of the material, namely preparation, doing, and conclusion. These three ways are very effective for developing students' activity in the classroom. The first is preparation. Preparation allows thinking activities by reading and writing the results of the discussions. Persiapan atau preparation yang memungkinkan kegiatan berpikir dengan membaca dan menulis hasil diskusi. Siswa diharapkan mampu mempersiapkan dan mempelajari materi serta dapat menyusun pertanyaan sebagai pengetahuan awal siswa sebelum memperoleh pengetahuan baru. Pertanyaan yang tersusun akan menjadi suatu masalah yang harus dipecahkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengetahuan awal yang dimiliki siswa, maka aktivitas belajar akan semakin baik. In preparation, it allows students to think by making several preparation. There are three several preparation. The first is assignment by means of students reading and science textbook about the material to be studied and making a summary individually. Penugasan dengan cara siswa membaca buku materi yang akan dipelajari dan membuat rangkuman secara individu. And the second, group discussion about the material that has been read by making questions. Diskusi kelompok tentang materi yang telah dibaca dan dengan membuat pertanyaan. And the last, class discussion about the material that has been read and the questions. And the questions that have been compiled, each group presents the results of the discussion. Diskusi kelas tentang materi yang telah dibaca dan di pertanyaan yang sudah tersusun, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mendapatkan pengetahuan awal sebelum menerima pengetahuan baru. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, maka siswa harus mempersiapkan dirinya untuk menerima materi di kelas. Guru juga berperan untuk memotivasi siswa dan memfasilitasi dalam menyiapkan pengetahuan konsep awal di awal pelajaran. And the next is doing. Doing is an activity to gain learning experience. Learning experience by obtaining new information and competencies with the goals to be achieved. Pelaksanaan our doing merupakan kegiatan untuk mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar dengan memperoleh informasi dan kompetensi baru dengan tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap doing ini dilakukan dengan melalui pendekatan di mana siswa harus menemukan dan memperoleh informasi yang kompleks, memeriksa informasi yang ada dan melakukan revisi jika dibutuhkan. Belajar bukanlah sekedar hanya memahami, akan tetapi proses menambah pengetahuan melalui pengalaman. At this doing stage, students take some concrete action such as 3 for group discussion. The first is group discussions collect information about the theory of material that has been studied, carry out experiments and analyze the results of experiments to get explanation and problem solving. Diskusi kelompok mengumpulkan informasi tentang teori dari materi yang telah dipelajari, melaksanakan percobaan, menganalisis hasil percobaan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Group discussion to match this result of the experiment with the theory and material that has been studied. Diskusi kelompok
untuk mencocokkan hasil percobaan dengan teori dan materi yang sudah dipelajari juga. And the third, group discussion to make a report on the results of the experiment and discussion of the material that has been studied. Diskusi kelompok juga untuk membuat laporan hasil percobaan dan pembahasan tentang materi yang telah dipelajari juga. And the third is conclusion. In this conclusion, use a class discussion method where the group presents a report on the results of the experiment and discussion, then write the conclusions on the material that has been studied. Conclusion merupakan faktor penting dalam sebuah sistem pembelajaran. Melalui kesimpulan, kita juga dapat melihat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Dalam conclusion ini menggunakan cara diskusi kelas di mana kelompok mempresentasikan laporan hasil percobaan dan pembahasan serta membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. The next is about material or scope. Will be presented by my friend Riska, Fafirru, Amalia. Time is yours. Well, we are going to the next part. This is about materials or scope. So there are three kinds of science education here. These are biology, physics, and chemistry. The first is biology. Biology education constitutes the study that learns about organisms such as animals, plants, and microbes. Some aspects which is studied are genetic, organism structure, organism development, physiology, ecology, and the application of biological science. Jadi, pendidikan biologi ini merupakan ilmu yang pelajari tentang organisme seperti hewan, tumbuhan, dan kuman, microbes. Beberapa aspek yang dikaji adalah genetika, struktur organisme, perkembangan organisme, fisiologi, kemudian ekologi, dan penerapan ilmu biologi. Jadi biologi ini lebih ke mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian physics, according to Joyo Sampurna, physical learning is more emphasizing on providing direct experience to develop competence. So the students can explore and understand the natural surroundings scientifically. The main one is science education directed to find out and act. That's why it may help the student for gaining a basic understanding of the natural surroundings more. Jadi fisika. Pembelajaran fisika ini lebih menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi sehingga siswa dapat menggali dan memahami alam sekitarnya secara ilmiah. Dan yang utama ada pendidikan IPA ini, fisika ini diarahkan untuk mencari tahu dan bertindak. Maka dari itu dapat membantu codename physical learning ini membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang alam sekitar lebih banyak. Kemudian dari pembelajaran fisika ini kemampuan siswa dapat meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah dan tindakan, yaitu dengan melakukan observasi, bereksperimen, mendiskusikan suatu masalah, kemudian memperhatikan demonstrasi, menjawab pertanyaan, dan menerapkan konsep dan hukum untuk memecahkan masalah atas apa yang dipelajari dan menginformasikan hasil belajarnya. Yaitu dengan melakukan percobaan atau observasi. Kemudian the last or the third is chemistry or kimia. So
Chemistry is a branch of physical science that studies the composition, structure, properties, and change of matter. Besides, chemistry science covers topics namely the property of atoms, the way atoms form chemical bonds. So this is for predicting chemical compounds, the interaction of substance through intermolecular force, which produce general properties of matter. And next, the interaction between substances through chemical reaction to form the different substance. Then chemistry is sometimes referred to as the central science because it bridges the natural science including physical, geology, and biology. Jadi kimia, pembelajaran kimia ini adalah bagian dari ilmu fisika. Jadi, ilmu fisika dan kimia ini ada saling keterkaitan. Nah, kimia ini itu mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan materi. Selain itu, ilmu kimia ini itu mencakup beberapa topik yaitu seperti sifat-sifat atom, cara atom membentuk, ikatan kimiawi. Nah, kemudian ini untuk menghasilkan senyawa kimia, interaksi zat melalui gaya antar molekul yang menghasilkan sifat umum materi dan selanjutnya terjadinya interaksi antara zat melalui reaksi kimia hingga membentuk zat yang berbeda. Kemudian ada pada kimia ini terkadang disebut sebagai ilmu pusat karena mempelajari ilmu pengetahuan alam termasuk fisika, geologi, dan biologi. Jadi ini ilmu pengetahuan alam ini saling berkaitan antara biologi, fisik, kemudian chemistry. Seperti itu. And then the next is English corner. Actually, there are many English corners of science, and then they have their own English corner in each part. But here I only share to you about English corner of biology. So here you may look at this picture. This about inner body, and actually it looks many vocabularies of inner body, but I only share to you maybe it has 6 vocabularies, or I mean English corner, but the one is hidden because of the video. So the first is pancreas. It's an organ that located in the abdomen. It has a significant role in converting the food one eats into fuel for the body cell. So pankreas ini itu adalah organ yang terletak di perut, dan ini itu memiliki peran penting dalam mengubah makanan yang dimakan seorang menjadi bahan bakar untuk sel-sel tubuh. So jadi itu English corner di sini itu tentang yang ada yang bersangkutan dengan ilmu biologi. Sebenarnya ada juga yang fisika, kemudian kimia sendiri, but I only mention the English corner of biology. And then the second is the genome. The genome is the second part of small intestine in human, and this is the higher vertebrate including mammals, reptiles, and birds. So the genome ini tuh bagian kedua dari usus kecil manusia. Kemudian the third is rectum. Its chamber begins at the end of the large intestine, right away after the following segment, colon, and ends at the anus. Kemudian rectum ini itu bilik yang dimulai dari ujung large intestine, ujung usus besar. Kemudian setelah colon segment berikut dan berakhir di anus. Kemudian the fourth is ileum. Ileum is the final section of small intestine in the higher vertebrates, including mammals, reptiles, and birds. Ileum ini bagian terakhir dari usus halus
pada vertebrata yang lebih tinggi, termasuk mamalia, kemudian reptil, dan juga burung. Kemudian the fifth is duodenum, is a hollow jointed tube about 25 until 38 centimeters and so on ya. Jadi di duodenum ini tabung bersendi berlubang sekitar 25 sampai 38 cm. Yang menghubungkan lambung ke jejunum. So, itu jejunum itu tabung yang bersendi berlubang yang itu berhubungan ke jejunum. Jejunum itu tadi adalah bagian kedua dari usus kecil manusia. Kemudian yang keenam yang tertutup itu ada esophagus. Esophagus ini itu saluran berotot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Sebenarnya ini masih ada banyak, tapi mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, so I only share to you a part of them. And then, okay, those are about ELT, a course curriculum for science. We do apologize for all our mistakes because we thought that it's difficult within the materials for us, and we have many time for you to next time that is Q&A session. So, if you find some difficulties for our material today, feel free for ask. And if we have many mistakes for the deliver the material, please forgive us. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.